Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Majelis Ilmu Al-Minhaj yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita di dalam mempelajari bahasa Arab, di mana kitab yang kita gunakan adalah kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha al-juz'u tsani lil mu'allif ad-Duktur Abdul Rahim. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai ke pelajaran yang ketujuh atau ad-darsus sabi', dan kita juga telah membahas beberapa soal latihan yang ada di dalamnya. Tepatnya kita telah masuk dan menyelesaikan soal latihan yang keempat. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan lagi untuk soal-soal latihan yang ada pada pelajaran yang ketujuh. Langsung saja kita masuk ke latihan berikutnya, yaitu latihan yang kelima. Di sini perintahnya adalah amama kulli jumlatin fi ma yali sighatani lil fi'li. Di depan setiap kalimat berikut ini terdapat dua bentuk fi'il. Ikhtaris sighata shahihata wa akmil bihal jumlah. Pilihlah bentuk fi'il yang benar dan sempurnakanlah dengannya kalimat. Baik, di sini ya pada latihan yang kelima kita dihadapkan dengan dua bentuk fi'il. Ya, fi'il madi yang disambung atau disatukan dengan domir jamak. Yang pertama digabungkan dengan domir jamak mudzakkar. Kemudian yang kedua adalah domir jamak muannas. Ya, keduanya menunjukkan dengan orang yang kita ajak bicara. Ya, kita diminta untuk memilih salah satu dari bentuk fi'il ini untuk melengkapi kalimat-kalimat ya yang ada pada soal latihan yang kelima ini. Baik, di sini untuk nomor yang pertama atau ar-raqmul awal, ya di situ ada a, faraq atau titik-titik, Al-Quran, al-yaum, ya abnai. Ya, maka kita pilih salah satu antara qara'tum dan qara'tunna. Ya, di situ kita lihat siapa yang dinida, yang dipanggil atau yang diajak bicara. Kalau kita perhatikan pada soal nomor yang pertama yang dipanggil adalah ya abnai, wahai putra-putraku. Ya, jadi jamak mudzakkar. Maka fi'il yang tepat adalah kita pilih qara'tum. Ya, maka jawabannya menjadi a qara'tumul Qur'anal yauma ya abnai? Apakah kalian telah membaca Al-Qur'an pada hari ini wahai putra-putraku? Ya, seperti itu. Ya, insyaallah untuk latihan yang kedua sampai dengan ke-6 silakan untuk dicoba, atau nanti kita akan jadikan PR biar lebih greget, dan tentunya diharapkan dengan mengerjakan sendiri dijadikan PR bisa lebih memahami. Baik, kita lanjutkan ke soal latihan yang ke-6. Baik, pada soal latihan yang ke-6 ini perintahnya adalah ta'ammalil amthilata thumma adkhil kana 'alal jumalil atiyah. Perhatikanlah contoh-contoh berikut, kemudian adkhil, masukkanlah kana, kata kana 'alal jumalil atiyah pada kalimat-kalimat berikut. Ya. Perhatikan, ya di sini kita pada latihan yang ke-6 diperkenalkan dengan yang namanya kata kana. Kana itu merupakan fi'lun madin, fi'il madi. Tapi dia memiliki fungsi khusus. Apa fungsinya? Yaitu yarfa'ul mubtada wa yansibul khabar.
dia akan merofakkan mubtadanya, jadi menjadikan mubtadanya berharokat dhammah, wansibul khobaro, dan menasobkan khobarnya, jadi menjadikan khobarnya mudahnya berharokat fathah atau yang menggantikannya. Ya, jelas ya. Di sini perhatikan contohnya, al-mudarisu fil fasli, bapak guru berada di dalam kelas. Dan kita masukkan kana menjadi kanal mudarisu fil fasli qabla khamsi daqa'iqa. Bapak guru berada di kelas 5 menit yang lalu. Ya, kata kana juga digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang telah lampau, ya, seperti itu. Baik, kemudian contoh yang kedua misalkan at-tulabu fil mal'abi, para siswa berada di lapangan. Kanat tulabu fil mal'abi qabla nisfi sa'atin, adalah para siswa ada di lapangan setengah jam yang lalu. Ya, perhatikan di sini untuk contoh yang pertama dan kedua. Ya, jadi karena misalkan kita letakkan pada sebuah kalimat dan kita letakkan paling depan, maka misalkan kata berikutnya berupa mufrad ataupun jamak, dia tetap tidak berubah, tetap kana, sebagaimana fiil-fiil yang lain. Ya. Dan kita lihat untuk contoh yang ketiga, ummi fil madbakhi, ibuku berada di dapur. Ya, kita masukkan kana menjadi kanat ummi fil madbakhi qabla qalilin, ibuku berada di dapur baru saja. Ya, perhatikan, kalau ummi menjadi kanat. Karena apa? Karena kana merupakan fiil madhi. Jadi sehingga apabila kata setelahnya adalah mu'anas, maka kita harus tambahkan ta'u ta'nits. Ya, seperti itu. Jelas ya? Dan karena ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu pekerjaan yang telah lampau. Ya. Silakan untuk dicoba latihan-latihan soal yang ada di latihan yang ke-6. Atau kita bahas bersama saja karena soalnya hanya 5. Baik. Al-mudiru fi ghurfatihi, bapak kepala sekolah ada di ruangannya. Kita masukin kana menjadi kanal mudiru fi ghurfatihi qabla sa'atin, bapak kepala sekolah berada di ruangannya 1 jam yang lalu. Ya, jelas ya. Kemudian nomor 2, al-waziru fil lunduna. Ya, kenapa fil lunduna? Ya, karena Lunduna merupakan nama kota. Ya, kemudian dia termasuk isim yang tidak boleh ditanwin. Sehingga apabila didahului huruf jar sebelumnya, jarnya dengan fathah. Ya, jelas ya. Kita masukkan kata kana menjadi kanal waziru fil Lunduna qabla usbu'ain, bapak menteri ada di London sepekan yang lalu. Ya. Di sini perlu Anda jelaskan ya, qabla itu menjadikan kata setelahnya itu menjadi jar, ya. Dan dia termasuk dzaraf. Maka ketika dia masuk pada suatu kalimat keterangan, maksudnya ketika dia masuk pada sebuah kalimat, kedudukannya adalah sebagai keterangan. Ya, dan dia juga sebagai apa? Mudhof. Sehingga isim yang terletak setelahnya adalah mudhofun ilaihi. Karenanya isim yang terletak setelahnya adalah jar atau majrur. Ya, seperti itu. Jelas ya? Baik, kita ke ar-raqmu tsalis, nomor yang ketiga, akhi fi Makkah. Ya, Makkah juga termasuk isim yang tidak boleh ditanwin, maka ketika didahului dengan huruf jar, dia dengan majrurnya dengan apa? Dengan fathah. Baik. Kita masukkan kana menjadi kana akhi fi Makkah
qabla arba'ati ayyamin. Saudaraku berada di Mekah 4 hari yang lalu. Ya. Kemudian yang nomor 4, al-atibba'u fil mustashfa. Para dokter di rumah sakit. Kita masukkan kana menjadi kanal atibba'u fil mustashfa qabla thuluthi sa'atin. Para dokter berada di rumah sakit 1/3 jam yang lalu. Ya. Thuluth artinya 1/3. Ya, jelas ya. Kemudian nomor 5, at-talibatu fil maktabati. Para siswi berada di perpustakaan. Ya, kita masukin kana maka menjadi kanatit talibatu fil maktabati qabla qalilin. Para siswi berada di perpustakaan baru saja. Ya. Perhatikan, karena at-talibat merupakan isim jamak muannas, maka kata kana kita tambahkan ta'ut ta'nis. Ya, karena di sini isim setelah kana adalah apa? Muannas. Menjadi kanat at-talibat. Tapi untuk cara membacanya kanatit talibat. Jadi kita hidupkan. Baik. Jelas ya untuk latihan yang ke-6. Kita lanjutkan ke latihan yang ke-7. Baik, atau Ana jelaskan dulu sebelum kita masuk ke latihan yang ke-7. Di sini pada latihan yang ke-6 tadi sudah disebutkan bahwasanya kana termasuk fi'il madhi, di mana dia memiliki fungsi khusus yaitu menjadikan mubtadanya menjadi rafa untuk kemudian disebut dengan isim kana, dan menjadikan khobarnya menjadi nasab untuk kemudian disebut khobar kana. Taib. Untuk lebih jelasnya agar mudah dipahami, kita praktekkan dalam sebuah kalimat. Misalkan kita memiliki sebuah kalimat, al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Ya, kata al-baitu di situ kedudukannya sebagai mubtada. Kabirun sebagai khabarnya. Tapi ketika kita masukin kana menjadi kanal baitu kabiron. Ya. Di situ lihat terdapat perubahan yaitu pada kata kabiron. Ya. Di sini pun untuk status i'rabnya pun berubah atau status kedudukannya pun berubah. Al-baitu yang asalnya mubtada ketika kita masukkan kana pada kalimat tersebut menjadi isim kana. Ya. Kemudian kata kabiron di situ sebagai khobar kana, bukan lagi khobar bersendiri. Ya, jelas ya. Jadi di sini fungsi dari kana adalah menjadikan isimnya rofa, kemudian khobarnya menjadi nasab. Ya. Begitu juga ketika misalkan kalimat tersebut menunjukkan mu'annas. Contoh misalkan al-madrasatu ba'idatun. Sekolah itu jauh. Maka kalau kita masukkan kana menjadi kanatil madrasatu ba'idatan. Ya, berubah juga di situ. Perbedaannya kana ketika masuk ke jumlah yang di situ diawali dengan kata mu'annas, maka kana harus ditambahi dengan ta'u ta'nis. Karena kana merupakan fi'il madhi. Baik, jelas ya insyaallah ta'ala. Selanjutnya kita masuk ke latihan yang ke-7. Perintahnya adalah ta'ammalil amthilata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Summa qra'il jumalal atiyah. Kemudian bacalah kalimat-kalimat berikut ma'adhabtil mimi wal hurufi sakinatil ukhra. Dengan tanda baca mim dan tanda baca huruf-huruf yang lain yang berharokat sukun. Ya, jadi di sini pembahasannya adalah bagaimana ketika mim sukun bertemu al. Dimana kita tahu pada huruf al itu ada sukunnya juga. Ya, maka di sini kita akan ubah harokat mim yang disukun menjadi dhammah. Kapan? Ketika mim pada kata tersebut sukun dan sebelumnya dhammah, yaitu sebelum kata mim, kemudian setelahnya bertemu dengan
harokat sukun lagi. Ya, jelas ya, insyaallah taala. Contoh misalkan di sini sebelum ada perubahan, jadi misal bukan bertemu dengan kata yang ada alif lamnya, aqra'tum hadal kitaba, apakah kalian telah membaca buku ini? Perhatikan. Di situ pada kata aqra'tum huruf mim tetap berharokat sukun. Karena apa? Karena bertemu huruf yang berharokat hidup, ya, bukan berharokat sukun. Ya, sehingga kata pada huruf mim tidak berubah. Berbeda kasus ketika misalkan di sini yang kalimat sebelahnya aqra'tum al-Qur'ana. Ya, perhatikan. Di situ ada mim sukun bertemu dengan al yang berharokat sukun. Sehingga bertemu dua sukun dalam sebuah kalimat dan berjajar. Ya. Maka di sini untuk harokat mim yang awalnya sukun kita baca dengan dhammah atau berharokat dhammah. Ya. Di sini. Jelas ya? Di sini juga alasnya karena huruf sebelum mim yang berharokat sukun itu adalah harokatnya dhammah. Aqra'tumul Qur'ana, ya, sehingga cara membacanya seperti itu. Ya. Harokat sukun pada mim berubah menjadi dhammah. Contoh lain misalkan ara'aitum hamidan, apakah kalian melihat Hamid? Ya, di situ mim tetap berharokat sukun karena bertemu dengan huruf ha. Yang di situ harokatnya fathah bukan sukun. Ya, berbeda halnya apabila bentuk kalimatnya demikian. Ara'aitum al-mudarisah, apakah kalian melihat Bapak guru? Nah, di situ bertemu mim sukun bertemu al yang berharokat sukun. Maka kita hidupkan karena sukun bertemu sukun. Kemudian sebelum huruf mim yang bersukun adalah huruf dhammah, maka mim diharokati dengan dhammah. Menjadi ara'aitumul mudarisah. Ya, jelas ya. Apakah kalian melihat Bapak guru? Ya, begitu juga nomor 3. Ya. Alakum hadal baitu, apakah kalian memiliki rumah ini? Ya, kemudian apabila hada kita hilangkan menjadi alakum al baitu. Ya. Itu secara tertulis seperti itu. Tapi ketika kita membacanya menjadi alakumul baitu, apakah bagi kalian atau milik kalian rumah tersebut? Ya, jelas ya di sini. Kita lihat untuk contoh yang keempat. Ya. Kharajat Aminatu. Aminah telah keluar. Nah, ini bagaimana jika kata setelah kharajat itu ada alif lamnya? Ya, sehingga di situ bertemu sukun pada huruf ta bertemu dengan sukun yang ada pada al pada kata setelahnya. Ya, di situ contohnya kharajat al bintu. Ya, perhatikan. Anak perempuan itu keluar. Ya, di situ ada ta yang berharokat sukun dan lam yang berharokat sukun bertemu. Bagaimana cara membacanya? Ya, maka untuk kasus yang nomor 4 ini maka harus diubah harokat pada huruf ta. Ya, cara membacanya itu dengan kasroh. Karena apa? Karena sebelum huruf ta yang bersukun harokatnya adalah fathah. Jadi kalau huruf sebelum sukun atau huruf yang berharokat sukun yang pertama adalah fathah, maka untuk huruf sukun yang pertama itu kita harokati dengan kasroh menjadi kharajatil bintu. Ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh nomor 5. Man hadal waladu, siapa anak ini? Perhatikan. Man, nun di situ berharokat sukun dan hada tidak, maka tetap dibaca sukun. Tapi coba perhatikan kalimat sebelahnya. Man al-wadadu, siapa anak ini atau anak itu? Ya, maka di sini nun sukun bertemu al yang berharokat sukun juga. Ya, perhatikan. Apa harokat sebelum sukun yang pertama? Ya, sukun yang pertama adalah nun sukun. Ya, ternyata harokatnya apa? Fathah.
Ya, sehingga kaidahnya apabila sebelum huruf yang berharokat sukun pertama adalah fathah, maka untuk huruf yang berharokat sukun pertama diubah menjadi kasroh, menjadi apa? Manil waladu. Ya, jelas ya di sini untuk perubahannya. Baik. Ini insya Allah untuk latihannya kita coba untuk menjawab bersama, lalu sisanya kita jadikan PR. Baik. Kita lihat untuk ar-rokmul awal, nomor yang pertama ada kata akaltum al-mauza. Apakah, atau maaf, kalian telah memakan pisang. Nah, perhatikan kata akaltum. Di situ mimnya apa? Berharokat sukun. Kemudian ada kata al-mauz. Di mana pada kata al-mauz, alnya juga berharokat sukun. Sehingga sukun bertemu sukun. Perhatikan. Sebelum kata mim, apa harokatnya? Dhamma. Ya, maka untuk mimnya juga kita harus harokati apa? Dhamma. Menjadi apa? Akaltumul mauza. Apa kalian telah memakan pisang. Ya, nomor 2. Ada kata jalastum fil fasli. Kalian telah duduk di kelas. Perhatikan. Pada kata jalastum fil fasli, mim tidak bertemu huruf yang berharokat sukun lagi. Maka tetap kita bacanya. Mimnya berharokat sukun. Jalastum fil fasli. Ya. Jelas ya insyaallah ta'ala. Baik. Untuk latihan yang ketiga sampai dengan 12 kita jadikan PR nanti insyaallah dengan mengirim voice note. Baik. Kita masuk ke latihan yang ke-8. Ya, perhatikan. Di sini perintahnya adalah ta'ammal ma yali. Perhatikanlah penjelasan-penjelasan berikut. Ya. Di sini kita akan mengenal tentang bagaimana jika domir hu ya yang merupakan kata huwa menjadi objek. Ya, menjadi apa? Objek atau maf'ulun bih. Jadi domir huwa bagaimana jika kedudukannya sebagai maf'ulun bih? Ya. Maka menjadi hanya tertulis hu seperti itu. Misalkan di sini doroba plus huwa menjadi dorobahu. Ya. Jadi hu di sini bukan sebagai fa'il atau huwa di sini, tapi sebagai objek. Jadi diubah menjadi hu. Doroba, dia telah memukul hu, dia. Berarti dia telah memukul dia. Mungkin ada 2 orang, kita menjelaskan. Dia telah memukul dia, seperti itu. Ya, jelas ya? Kemudian misalkan di sini dorobat plus huwa dan kata huwa sebagai objek atau maf'ulun bih, maka menjadi dorobat hu. Ya, dia perempuan telah memukulnya. Dia laki-laki, seperti itu. Kemudian dorobta plus huwa. Maka di situ domir huwa dijadikan sebagai objek atau al-maf'ul bih. Maka menjadi hu, menjadi dorob tahu. Ya, kamu telah memukulnya. Begitu juga dengan dorobti plus huwa menjadi apa? Dorob tihi. Ya. Kenapa kok beda harokat domirnya? Ya, yang tadi untuk 3 contoh di hasilnya hu, kemudian kalau yang di bawahnya hi. Ya, di sini karena untuk menyesuaikan daripada harokat sebelumnya. Jadi apabila harokat sebelum domir ini kasroh, maka domirnya harus mengikuti dengan kasroh agar tidak berat atau sulit. Ya. Berikutnya, dorobtu plus huwa menjadi apa? Dorobtuhu. Ya. Hu di situ adalah domir huwa. Ketika menjadi objek maka cukup hu. Jelas ya?